Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya bunda, bunda-bunda semua dimanapun bunda berada. Berjumpa lagi bersama saya di channel Kado untuk Bunda. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi ya. Dan tema kita pada hari ini adalah jangan ucapkan ini atau hindarkan ucapan ini pada ibu yang sedang atau lagi menyusui ya. Oke. Apa saja sih sebenarnya yang harus kita perhatikan atau omongan-omongan yang sebenarnya nggak penting gitu ya untuk kita ucapkan ke ibu yang menyusui, karena ya bukan mungkin ya, maka bahkan membuat mereka down seperti itu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kasih like, subscribe untuk video ini agar kami semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Ditunggu ya like dan subscribe-nya. Nah, baik bunda, kita mulai saja ya. Apa saja sih yang sebenarnya harus kita hindari, kata-kata yang harus benar kita minimalisir ya. Apalagi kalau seandainya kita punya teman atau saudara atau orang satu rumah ya, ibu yang barusan melahirkan ya, yang benar-benar harus menyesuaikan diri dengan yang namanya aktivitas setelah melahirkan, yaitu menyusui bayinya. Nah, kita harus benar-benar menjaga. Nah, ini ada beberapa kata yang harus atau tidak, bukan harus ya, yang tidak boleh kita ucapkan. Nah, ini yang pertama adalah ASI-nya sedikit padahal payudaranya besar. Nah, kata-kata seperti ini benar-benar harus kita hindarkan ya bunda ya. Karena apa? Karena yang namanya ibu yang baru melahirkan itu bisa dibilang mudah terbang ketika dipuji ya, mudah jatuh ya ketika disinggung dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat yang berkaitan dengan misalkan seperti ini tadi ya. Pokoknya ibu yang baru melahirkan itu mood swingnya tinggi banget ya. Ketika dipuji cepat, istilahnya cepat yang namanya seperti mau terbang. Nah, ketika kita bilang sedikit hal yang menyinggung itu down sekali. Kenapa? Karena faktor hormon tadi, hormon yang baru saja melahirkan, hormon kehamilan, kemudian tiba-tiba berubah jadi hormon melahirkan. Itu kan cepat banget. Nah, makanya ini benar-benar harus kita jaga. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata ini ya. ASI-nya sedikit padahal payudaranya besar. Nah, ini tidak usah yang namanya diucapkan hal seperti ini. Oke bunda, kita lanjut saja ya. Yang kedua adalah payudaranya kecil sih, pasti ASI-nya sedikit. Nah, kita sering banget menjumpai omongan-omongan yang tidak enak ya, yang didengar oleh ibu yang sedang menyusui seperti itu. Payudaranya kecil sih, pasti ASI-nya sedikit ya. Di mana-mana di lingkungan kita, di kampung ya, di pedesaan, di kota seperti itu ya. Nah, ini kan menjadi hal yang tantangan sendiri gitu loh untuk ibu yang sedang menyusui gitu. Nah, ada baiknya karena kita sudah paham, kita sudah tahu ya, kita perhatikan apa yang kita ucapkan seperti itu. Nah, yang seperti ini tadi itu payudaranya kecil sih, pasti ASI-nya sedikit. Nah, tidak perlu diucapkan ya. Karena sebenarnya memang tidak benar ya. Payudara kecil atau besar itu semua punya kesempatan yang sama untuk menyusui, semua punya kesempatan yang sama untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati, seperti itu ya. Baik bunda, kita lanjut ya untuk poin selanjutnya, yaitu ketiga ya, yaitu emang anaknya kenyang kalau cuman minum ASI. Nah, ini juga kita sering jumpai ya, untuk di mana-mana ya sering kita jumpai, dan kita memang wajib sekali untuk tidak ngomong seperti ini, karena omongan seperti ini memang omongan-omongan berbisa ya, omongan-omongan yang bisa membuat gagal proses menyusui itu. Kenapa? Karena ibu yang menyusui ketika mendengar hal seperti ini tuh
akan down gitu, akan down kecuali seorang ibu yang benar-benar sudah tahu ilmunya, sudah paham ilmunya gitu kan. Oke, nah ini sedikit kita bahas ya. Memang anaknya kenyang kalau cuman minum ASI. Kalau untuk usia 1-6 bulan memang itu wajib ya, untuk wajib sekali untuk ibu memang hanya memberikan ASI untuk usia 1-6 bulan seperti itu. Jadi kecuali memang ada indikasi tertentu yang memang harus mewajibkan sang anak, misalkan mendapatkan makanan tambahan, misalkan susu formula atau makan MPASI, makanan pendamping ASI sejak dini, maksudnya sebelum waktunya, yaitu setelah 6 bulan, mungkin 4 bulan atau 5 bulan. Tapi ini memang ketika hal seperti ini terjadi itu sudah konsultasi ke dokter, sudah dengan persetujuan dokter. Jangan sampai bayinya sehat-sehat saja, kemudian tidak ada indikasi-indikasi yang bermasalah dengan bayi, tapi seorang ibu memberikan makanan pendamping ASI lebih dini, itu jangan ya. Karena idealnya memberikan MPASI itu ketika bayi sudah usia 6 bulan. Kenapa seperti itu? Karena kalau hanya ASI saja atau air susu ibu saja, maka itu kurang dalam hal gizi ya. Karena ketika sudah 6 bulan ke atas, insya Allah ya, gizi pun harus ditambah dari makanan-makanan yang seperti kita makan, cuman teksturnya yang berbeda pastinya ya. Bubur saring seperti itu ya. Dan selain pertimbangan gizi ini, insya Allah pencernaan bayi pun sudah lumayan bagus. Jadi sudah mulai untuk usia 6 bulan ke atas itu diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI seperti itu ya Bunda ya. Baik, selanjutnya Bunda ya, yaitu kata-kata atau kalimat yang harus kita benar-benar stop atau minimalisir. Daripada meminimalisir, mendingan gak usah ya, maksudnya di stop saja. Yang keempat adalah anaknya kayaknya masih lapar, dikasih tambahan sufor aja atau susu formula aja. Nah, apalagi ini jangan sampai terucap dari mulut atau bibir manis Bunda ya. Jangan sampai seperti ini ya. Karena apa? Karena seorang ibu yang sedang berjuang, yang memang sejak lahir seorang ibu ini bercita-cita, sudah bertekad baja untuk menyusui bayinya dari sejak lahir sampai usia 2 tahun sampai penyapihan. Dan pada saat ini sedang mengalami kendala-kendala mengasihi karena baru pertama kali, anak pertama dan baru lahiran juga. Jadi jangan sampai terbersit, jangan sampai kita ucapkan anaknya kayaknya masih lapar ditambah support saja. Nah, ini bisa mengurangi yang namanya tekad ya, yang namanya drop ya, yang namanya seorang ibu itu jadi drop seperti itu karena mendengar perkataan seperti ini ya. Dikasih support saja ya, jangan sampai kita ucapkan seperti itu. Kita harus support ya. Ayo semangat menyusunya, pasti bisa ya. Kita terus dukung. Ayo terus tetap menyusui ya, supaya semakin banyak dihisap, semakin banyak yang keluar ASINya seperti itu. Kita pun bisa support yang lain seperti itu. Kita bantu apa ya. Jadi penting sekali untuk kita sebagai bunda-bunda ya, ini mengetahui hal-hal yang seperti ini. Agar apa? Karena wanita itu supportnya ya wanita, seperti itu loh. Wanita itu supportnya ya wanita. Karena apa? Karena banyak sekali kata-kata ini keluar dari mulut seorang wanita. Banyak sekali ya, karena memang seperti itu. Jadi kita sebagai seorang wanita memang sudah seharusnya mensupport wanita. Dalam hal apa ini? Dalam hal mengasihi ini loh ya, memberikan ASI full seperti ini. Oke? Itu tadi poin yang keempat ya Bunda. Oke Bunda, kita lanjut lagi ya. Semoga tetap semangat mendengarkan curhatan seorang bunda. Baik, selanjutnya adalah kok anaknya nenen terus.
nanti manja loh. Nah, ini juga tidak perlu kita ucapkan ya kepada ibu yang sedang menyusui seperti itu. Karena apa? Karena sudah haknya ketika seorang bayi yang baru lahir, ketika pengen menyusui ya sudah, kita berikan ya, kita berikan sebagaimana maunya bayi, seperti itu. Masa ketika bayi mau menyusui kitanya berpikiran seperti ini, atau karena sudah terhasut omongan-omongan tadi, nanti manja lah, nggak disusui terus, seperti itu. Tidak ya. Untuk bayi 0 bulan sampai 4 bulan apalagi itu memang harus terusan disusui. Karena apa? Karena ada yang namanya proses atau masa percepatan pertumbuhan, atau yang sering orang-orang sebut atau orang-orang bilang adalah growth spurt. Nah, itu artinya percepatan pertumbuhan, di mana bayi lebih sering menyusui, kemudian ngajak ibunya begadang karena apa? Sering bangun malam ya. Nah, jadi bunda-bunda semua, kita tidak boleh bilang kok anaknya nenek aja nanti manja loh ya, itu tidak ada. Yang namanya bayi ya ketika menyusui terus ya tidak apa-apa, sesuka bayi saja, namanya juga bayi, seperti itu ya. Kenapa bayi itu selalu ingin menyusui? Karena memang untuk awal-awalan ya, apalagi untuk awal-awalan itu proses penyerapan ASI itu diserap sempurna banget oleh bayi, seperti itu. Jangan heran nangis pengen menyusui, nangis pengen dinenenin, maksudnya seperti itu. Jadi ya memang seperti itu, karena proses penyerapan ASI yang begitu sempurna di dalam tubuh bayi ya, diserap dengan sempurna. Jadi ketika malam tuh pasti begadang ya, pasti itu, karena setiap ibu yang sedang menyusui pasti merasakan begadang di malam hari. Tapi insya Allah tetap semangat untuk ibu yang sedang menyusui, yang sering begadang di malam hari, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan support dari orang-orang tercinta, terutama suami ya. Baik bunda, ini untuk sesi yang terakhir, yaitu yang masih sering diucapkan oleh ibu-ibu yang melihat ada ibu yang sedang menyusui adalah seperti ini. Badan kamu kurus ya, nanti ASINya nggak berkualitas loh. Nah, ini tuh salah banget ya. Karena apa? Mau kurus, mau gemuk, ini nggak pengaruh ke yang namanya kualitas ASI. Yang penting sang ibu ketika menyusui jaga makan makanan bergizi, dan hindari makanan yang memang dilarang ketika menyusui. Sebenarnya tidak ada yang dilarang sih, hanya ada beberapa, dan itu pun sangat sedikit gitu. Tapi sebenarnya tidak ada pantangan yang harus dipantangin oleh seorang ibu yang sedang menyusui. Semua boleh dimakan selagi itu tidak membahayakan kesehatan ibu dan si buah hati, seperti itu. Jadi badan kurus itu tidak berpengaruh sekali dengan kualitas ASI. Tapi memang hal seperti ini memang banyak beredar di permukaan sangat sering kita temui, sering dijumpai. Bahkan saya pribadi pun pernah waktu itu pernah ke tempat seseorang, bukan teman ya, karena hanya kenalan biasa, bukan teman, seperti itu. Hanya bertemu ya, itu pun jarang sekali bertemu ya. Waktu itu saya bilang nanti ketika sudah lahiran semangat untuk memberikan ASI, memberikan makan yang terbaik untuk bayi gitu. Langsung teman saya ini beliau jawab seperti ini. Dia sudah siap-siap untuk formula gitu, karena karena orang ini sangat sudah ditanamkan ke dalam program bawah sadarnya gitu, otak bahwa ASINya nggak bagus gitu loh, ASINya nggak berkualitas. Nah, yang seperti ini kan karena memang kurangnya edukasi tentang ASI, tentang gizi ASI, seperti itu, bahwasannya yang namanya
badan kurus, badan gemuk, itu tetap bisa kita memberikan ASI yang berkualitas, ASI yang bagus, ASI yang berkualitas. Semua ASI bagus, semua ASI berkualitas. Yang penting kita sebagai seorang ibu menjaga makanan kita ya, demi kesehatan kita dan buah hati. Baik, itu saja dulu ya bunda-bunda untuk sharing kita pada hari ini, yaitu tentang hindari ucapan ini ketika pada ibu yang sedang menyusui. Nah, semoga sharing kita kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kasih like, subscribe untuk video ini agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.